Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia pendengar. Sampailah kita ke program studi abroad around the world. Kali ini topik kita belajar di Singapura. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan seorang pelajar yang juga wakil sekretaris jenderal Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Singapura. Ada Jeffinson Darmawan yang sudah bergabung via Zoom. Selamat bergabung Jeffinson. Thank you Mas Agus. Apa kabar? Baik. Lagi liburan aku di Indonesia. Balik kalau akhir tahun. Oh lagi di Indonesia, kirain lagi di Singapura. Kemarin ada teman jalan-jalan ke Singapura itu katanya singa yang ada di mana Maryland Park itu sekarang lagi direnovasi ya. Wah, itu atraksi turis banget itu tuh. Iya ya. Mau direnovasi ya. Oke deh. Baik, Jeffinson, senang sekali bisa bergabung di acara kita kali ini dan edisi Belajar di Singapura tentu menawarkan banyak cerita nih, banyak inspirasi dari Jeffinson yang kita pengen tahu kenapa sih memilih Singapura gitu kan. Betul. Mungkin bisa diceritakan dulu kenapa memilih Singapura. Alasan utama kenapa saya pilih Singapura itu untuk kuliah karena dulunya saya SMA juga di Singapura. Jadi puji Tuhan dulu saya SMA juga dapat beasiswa namanya ASEAN Scholarship. Itu juga open sebenarnya buat teman-teman Indonesia lainnya. Kemudian setelah selesai SMA, aku mendapatkan beasiswa lebih lanjut ke NUS, puji Tuhan, dan sehingga kalau dari skala prioritas saya memilih NUS di Singapura karena dapat beasiswa dan karena tingkat universitasnya di dalam QS ranking itu juga sangat tinggi, sehingga itulah dua alasan lah kenapa saya pilih Singapura. Oh gitu. Mungkin ada alasan lain, mungkin lebih dekat ke Indonesia kalau pulang kampung dekat, atau mungkin lebih sudah betah di Singapura karena SMA-nya di sana atau gimana? Sebenarnya itu benar juga sih. Kalau masalah dekat itu sangat enak. Soalnya setiap kali akhir tahun atau tengah tahun mau pulang ke Indonesia itu gampang sekali kan. Gitu. Tinggal book budget airline misalkan 1 juta terus bisa balik dengan cepat 1 jam, 1,5 jaman gitu. Itu enak banget itu benar. Banyak teman-teman aku yang juga pergi ke Singapura, memilih Singapura karena itu. Nah, secara geografi sangat dekat, mungkin secara budaya juga nggak begitu beda jauh dengan Indonesia karena sama-sama Asia. Tetapi buat saya pribadi yang menjadi faktor utama itu beasiswanya dan juga the quality of the education. Gitu ya. Oke, dan tentu sudah melewati banyak waktu, kemudian juga proses-proses yang dihadapi juga tidak mudah. Pasti nanti kita akan bagi-bagi pengalamannya. Tapi tadi dari SMA sudah di Singapura, kemudian lanjut dapat beasiswa. Kalau boleh tahu di beasiswa apa itu? Nama beasiswa itu NUS ASEAN Scholarship. Jadi ASEAN Scholarship itu sebenarnya apply not only to NUS tapi juga other universities such as kayak NUS, NTU, SMU dan universitas lainnya. Itu merupakan universitas full di mana saya diberikan bukan hanya uang untuk membayar sekolah tetapi juga untuk membayar akomodasi dan juga membayar hal-hal lainnya seperti saya dulu juga mendapatkan uang untuk membeli laptop dan segalanya itu juga diberikan di dalam NUS Scholarship ini. Jadi bukan dari pemerintah Indonesia ya? Bukan dari pemerintah Indonesia. Jadi karena bukan dari pemerintah Indonesia, ikatan kerja saya itu dengan company Singapura. Sehingga setelah saya graduate dari NUS, saya mempunyai ikatan kerja selama 3 tahun di Singapura sebelum saya boleh keluar dari Singapura. Oh seperti itu ya, jadi ada semacam kewajiban ya setelah lulus nanti langsung di Singapura, lanjutkan 3 tahun bekerja. Betul. Oke, tapi itu tidak membuat lupa Indonesia ya? Oh tentu tidak, soalnya kan saya sekarang lagi di PPIS. Karena memang seperti itu sebenarnya di Singapura itu komunitas Indonesia kita itu lumayan strong dan benar-benar sangat seru sih kalau bertemu dengan sama orang Indonesia yang lagi di Singapura sama-sama kesulitan belajar gitu ya. Sama-sama surat-suratan terus ya, itu benar-benar membantu terus semangat untuk mendaki lah di Singapura bersama teman-teman Indonesia. Oke. Selain dari
beasiswa yang tadi dari luar pemerintah Indonesia, ada informasi juga mungkin beasiswa lain dari pihak lain atau dari pemerintah Indonesia mungkin yang sering diceritain sama teman-teman anggota PP di sana, ya Vincent? Saya memiliki teman di NUS juga dapat beasiswa LPDP, tapi itu berarti ikatan kerjanya itu balik ke Indonesia. Selain LPDP menurut saya lumayan terkenal, jadi mungkin teman-teman lumayan paham dengan itu. Selain LPDP dan ASEAN Scholarship juga sebenarnya ada scholarship lain seperti Global Merit Scholarship. Sebenarnya seperti ini, scholarship itu setiap universitas itu bisa beda-beda. Enggak semuanya sama, ada yang jumlahnya banyak, ada yang jumlahnya dikit, kriterianya ada yang seperti bagaimana, itu juga tergantung dengan universitas masing-masing. Kalau sebenarnya kita dari PPS sendiri mempunyai Departemen Retail IT, di mana kalau kita ke website buat teman-teman yang interested buat menelusuri scholarship di Singapura, kita memiliki website namanya ppsingapore.com, di mana ada halaman buat list of scholarship yang available. It's not updated, but we will update it soon in our batch. And jadi sebenarnya banyak peluang-peluang scholarship itu banyak sekali. Teman-teman harus benar-benar mencari tahu yang mana yang apply, karena ada beberapa scholarship yang mungkin memerlukan prestasi di bidang apa atau di bidang lainnya, bidang teknologi atau apapun itu, sehingga beda-beda kriteria lah gitu. Ya, dan PP bisa bantu ya, bagaimana untuk mendapatkan itulah ya, maksud dalam arti kata informasi-informasi yang dibutuhkan oleh calon mahasiswa yang akan melanjutkan ke Singapura ya, Vincent ya. Betul. Oke. Nah, tadi menarik ya, yang Vincent dapetin itu kan dari beasiswa itu apa yang harus dipersiapkan supaya dapat beasiswa seperti Vincent? Tentunya kalau berbicara tentang Singapura, seringkali fokusnya yang menjadi fokus dari orang-orang yang memberikan kita beasiswa di Singapura itu sebenarnya grades, academic grades. Jadi ada a strong emphasis on academic grades. Jadi untuk mendapatkan beasiswa di Singapura harus memastikan bahwa nilai raport kita bagus. Itu harus memastikan banget. Bukan berarti prestasi CCA, prestasi Exco, prestasi teman-teman kalau lomba sports atau lomba performing arts misalkan, itu bukan berarti tidak dilihat. Tentu itu dilihat, tentu itu menjadi poin yang sangat unik juga buat semua kandidat. Tetapi dari pengalaman teman-teman saya sendiri dan juga saya sendiri, memang academic grades itu play the biggest role dalam penerimaan beasiswa. Ada beberapa teman-teman saya yang mendapatkan beasiswa langsung karena dapat nilainya sempurna misalkan. Tanpa harus interview, tanpa harus menulis esai di NUS, atau ada seperti itu. Karena memang academic grades itu bobotnya paling tinggi di antara faktor-faktor lainnya. Seperti itu. Tapi Vincent juga tidak kalah berprestasinya ya. Dari SMA sudah bisa bersaing dengan, ya katakanlah teman-teman di SMA yang tidak sama dengan Indonesia, tapi kemudian ketika melanjutkan ke jenjang berikutnya juga dapat beasiswa dari situ ya. Itu gimana perjuangannya itu? Perjuangannya tentu sangat sulit. Nilai-nilai saya nggak selalu bagus, gitu ya? Sering banget nilainya melebihi requirement yang ditetapkan. Jadi singkatnya di secondary school di Singapura itu kan 4 tahun, dan secondary school di Singapura itu menggunakan nilai namanya L1R5, di mana semakin kecil nilai kita itu semakin baik. Dan seringkali setiap semester nilai saya itu tidak begitu bagus, malah melebihi requirement sebagai seorang yang memiliki beasiswa. Oh gitu. Tetapi benar, itu benar sekali. Banyak teman-teman saya, orang-orang Indonesia yang memang sangat pintar ya, jadi mereka mungkin nggak perlu belajar, ataupun belajar sedikit aja udah bagus banget nilainya. Tapi saya termasuk kategori orang-orang yang harus belajar banyak, kalau enggak agak kewalahan. Gitu. Tapi enaknya di Singapura itu, mungkin satu hal yang sangat prominent di Singapura itu, academic support dan emotional support, mental support itu sangat kuat. Terutama academic support. Itu saya rasakan sendiri karena bukan hanya di SMA, tetapi juga di NUS. Dan menurut saya di universitas lainnya juga ada academic support dari profesor dan teman-teman dan guru-guru yang sangat memadai. Kalau di Indonesia, saya itu dulu sering les. Biasa teman-teman saya juga sering les kalau misalkan kurang bagus nilainya. Tapi kalau di Singapura itu, aku nggak pernah les sama sekali. Aku nggak pernah les yang bagaimana karena di Singapura itu setelah sekolah bisa konsultasi dengan gratis dengan guru-gurunya sangat open. Bahkan mereka meng-email kita semua untuk
bilang kalau misalkan kamu perlu konsultasi, silakan datang ke kantor saya, silakan email ke saya, dan tentunya akan kita bantu. Jadi Secara general menurut saya seperti itu sih di Singapura full itu. support sistemnya ya. Support sistemnya sangat baik. Sangat betul. baik. Oke. Tapi tidak tidak terlepas juga dari kendala-kendala ya. Penyesuaian-penyesuaian. Mungkin kalau Jepinson penyesuaiannya ketika masuk SMA kali ya di sana. Tapi kalau teman-teman yang lain yang mahasiswa dari Indonesia tentu lebih berat lagi nih penyesuaiannya. Mungkin ada tips yang bisa dibagi juga? Penyesuaian Boleh. dari Indonesia terus pindah studi ke Singapura tentu kan beda ya, culture-nya, Boleh. terus sistem pembelajarannya dan lain-lain. Apa itu? Yes, itu benar banget. Memang harus ada adaptasi yang begitu berat menurut saya. Salah satunya itu sebagai orang Indonesia kita harus beradaptasi dengan sisi individualistisnya orang-orang Singapura. Sebenarnya ini tidak bisa dibilang benar-benar salah atau benar-benar jelek, tetapi memang kultur di Singapura itu kebanyakan lumayan individualistis. Sehingga tips yang mungkin saya punya ketika saya masuk ke US dan teman-teman saya juga cerita ke saya, itu kita harus memastikan kita ada dalam komunitas. Baik itu komunitas Indonesia ataupun komunitas lainnya. Saya sangat terbantu dengan komunitas Indonesia saya dan juga komunitas Katolik saya di Singapura. Itu benar-benar memastikan bahwa kita nggak menjadi terlalu individualistis, nggak berjuang sendirian. Karena tentunya hidup sendirian di Singapura itu sangat sulit. Jadi jangan mengisolasi diri gitu ya, jangan mengisolasi diri, tapi harus berbaur dengan yang lain gitu ya. Betul, jangan mengisolasi sendiri. Dan juga mungkin poin kedua yang menurut saya lumayan prominent juga, itu sisi kompetitifnya negara Singapura. Karena budaya Singapura sangat kompetitif, tentunya teman-teman saya dan juga saya sendiri bakal cenderung untuk mencoba untuk mendapatkan grades tertentu atau prestasi tertentu hanya untuk mengalahkan orang lain misalkan. Itu sering terjadi sebenarnya di Singapura. Tetapi jika kita memastikan diri kita ada dalam komunitas, kita membantu satu sama lain, sisi kompetitif itu nggak menjadi sebuah beban, nggak menjadi sebuah tekanan yang begitu besar, karena banyak sekali teman-teman saya yang tertekan dengan sisi kompetitif Singapura itu. Tetapi jika kita memastikan diri dalam komunitas, saling membantu, yang ada malah kita sama-sama semangat, sama-sama mencoba membantu satu sama lain gitu. Ya? Dan menurut saya itu kultur yang sangat indah sebenarnya. Tapi sayangnya sangat sulit menurut saya untuk ditanamkan di dalam pribadi kita semua, apalagi karena kita masih anak-anak umur 20, umur 19, umur 21, sangat sulit untuk tidak egois itu sangat sulit sebenarnya, gitu ya. Karena sisi kompetitif, sisi individualistis. Tapi ini pun juga menjadi fair kan, kompetitif itu kan juga fair. Di Singapura satu itu. Sisi fair. Jadi, satu sisi fair, betul. tapi satu sisi perlu disiasati, jangan sampai terjebak ke dalam atmosfer yang seperti itu ya. Betul. Oke. Jadi itu apanya sih sebenarnya, ritmenya atau tekanannya yang membuat ya kalau mungkin yang tidak sanggup itu tadi kan tekanannya, tapi ritmenya yang membuat seseorang sulit untuk berkomunikasi atau bersosialisasi dengan yang lain, sehingga ya terjadinya terisolir jadinya kan gitu. Terus itu gimana cara mengatasinya, gimana tuh Jepinson? Mungkin banyak orang yang cenderung mengisolasikan diri. Ritme itu merupakan satu alasan tentunya seberapa cepat dan seberapa berdinamika di depan di Singapura tentunya pasti berkontribusi ke ini semua. Dan memang di Singapura itu mungkin pembaharuan informasi itu juga sangat cepat karena kultur digitalisasi kita di Singapura. Dan teman-teman kita juga pastinya terus terupdate terus, tapi menurut saya ritme itu bukan sebuah masalah yang terlalu besar jika kita berada dalam komunitas. Dan itu poin terutama yang mungkin saya harus tekankan terus sih. Karena mungkin beberapa teman-teman juga datang ke Singapura karena mungkin ada yang mau kabur dari Indonesia atau mau mencari kehidupan yang lebih baik tanda kutip di Singapura. Tapi itu menjadi pola pikir yang sebenarnya menurut saya kurang tepat gitu. Harus tetap dalam komunitas. Iya, buktinya Jepinson bisa SMA di Singapura, terus sekarang lanjut lagi dan bisa mengatasi itu semua gitu ya. Nah, apa yang paling paling mendasar, mungkin fasilitasnya lengkap di sana, atau apa yang membuat Jepinson juga dan teman-teman di sana betah terus kemudian nyaman dan terus bisa berkompetisi begitu?
Apa itu? Kalau tentang fasilitas sangat memadai di Singapura. Fasilitasnya bukan hanya di dalam universitas, tetapi juga secara keseluruhan, secara transportasi, secara keamanan, secara tempat tinggal. Menurut saya itu semua sangat baik. Fasilitas-fasilitas di Singapura sangat baik. Mungkin sangat mahal juga, mungkin teman-teman juga banyak merasakan itu pastinya. Cuman fasilitas itu sangat baik dan sangat memadai, sehingga membantu saya juga untuk fokus itu ke arah akademik, ke arah belajar gitu. Bukan terdistract dengan hal-hal lainnya seperti transportasi yang kurang aman ataupun hal seperti itu. Di kuliah saya sendiri di NUS, fasilitas seperti peminjaman laptop ataupun komputer lab dan segala itu juga sangat memadai, dan bahkan yang lebih advance lagi laboratori di NUS yang seperti yang support quantum research misalkan, atau hal-hal yang sebenarnya sangat advance itu juga terdapat di situ. Jadi menurut saya Singapura itu secara fasilitas sangat memadai. Jadi buat saya dan teman-teman saya yang kepengen menempuh pendidikan yang baik secara kualitas itu sangat ada di Singapura. Fasilitas itu bukan hanya secara fisik juga menurut saya, tapi juga secara misalkan mental well-being. Fasilitas yang mengimprove mental well-being juga terdapat di UNIUS. Misalkan ada yang dinamakan pit stop di UNIUS, di mana di beberapa fakultas itu terdapat ruangan khusus buat mahasiswa bisa datang ke sana untuk bermain-main, untuk main game, untuk ada arcade game dan segalanya, ada billiard table, ada table tennis table di sana, di mana mahasiswa itu ya masuk ke dalam ruangan itu buat ngedistress dan segalanya. Jadi ini lumayan unik menurut saya, karena saya tidak melihat ini di beberapa universitas teman-teman saya di Indonesia. Jadi di Singapura itu benar-benar ditekankan ada masalah mental well-being itu ada, karena sangat sulit menempuh pendidikan di Singapura, sehingga ada fasilitas-fasilitas seperti ini yang dibangun oleh Singapura. Baik, mungkin dari semacam statuta atau kurikulumnya oke lah ya di sana ya. Secara kurikulum juga oke banget, sangat relevan apa yang kita pelajari. Tetapi mungkin ini juga menyentuh satu hal yang sangat unik dari Singapura, yaitu cara universitas di Singapura kebanyakan tuh cara mereka menilai itu dengan sistem bell curve ya, di mana teman-teman mendapatkan nilai berdasarkan nilai teman-teman lainnya. Jadi kalau misalkan satu kelas semuanya mendapatkan nilai yang sangat bagus, misalkan 90 dari 100. Sehingga mendapatkan nilai 90 itu menjadi B misalkan, bukan menjadi A. Ya, seperti itu. Jadi mungkin secara sistematis pun terdorong memang kompetitif. Iya. Oke, Vincent, nggak terasa nih, aduh waktunya mau hampir habis, dan mungkin terakhir, kapan pulang ke Singapura dan apa pesan-pesan buat teman-teman di Indonesia supaya bisa menyusul Vincent nanti ke Singapura? Singkat saja. Saya pulang Januari, dan untuk teman-teman saya yang interested buat masuk ke Singapura, keep an open mind. Singapura merupakan negara yang sangat baik, bukan hanya untuk edukasi tapi juga untuk membangun kehidupan kalian. Dan do your research as well, karena beda-beda universitas memiliki beda-beda jenis beasiswa. Tetapi dengan persiapan yang mantap, saya percaya kok teman-teman Indonesia itu memiliki kualitas yang sangat baik untuk bisa masuk ke dalam edukasi Singapura, dan semoga sukses juga. Baik, semoga bisa nyusul Vincent dan teman-teman di Singapura ya, dan sukses. Amin. Untuk Vincent dan teman-teman, salam buat semuanya, dan jangan lupa nanti setelah bertahun-tahun di Singapura bisa kembali ke Indonesia ya untuk menerapkan apa yang didapat di Singapura. Sukses selalu Vincent. Betul. Terima kasih. Oke, pendengar, demikian Study Abroad Around the World, edisi Belajar di Singapura bersama Vincent Darmawan, Wakil Sekjen PPI Singapura, yang juga seorang pelajar yang sukses, belajar dari mulai SMA, kemudian sekarang berkuliah juga di Singapura. Pastikan Anda selalu bersama di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia.